Puji kepada Tuhan karena waktunya sudah tiba, kita akan segera melanjutkan ibadah kita sepanjang hari ini dalam sesi yang ketiga ibadah doa puasa. Kita pujikan dalam nyanyian Psalm nomor 44, Dia terlebih besar. Sepanjang hari ini dalam doa puasa ini Tuhan, kami merindukan kiranya semakin kami mengalami proses keubahan hidup, perbaikan daging semakin cepat Tuhan untuk bertambah-tambah dalam hidup kami sampai satu waktu benar-benar kehidupan kami mencapai kesempurnaan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hari ini. Dari sesi pertama, kedua, hingga yang terakhir, saat ini kami datang kembali untuk mempersembahkan hidup kami lewat ibadah pelayanan kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dikau sebagai imam besar, kami undang Dikau hadir mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai kehidupan kami semua ya Tuhan. Mulai dari memimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini mengikuti ibadah ini dimanapun umat berada saat ini. Urapan yang sama menguasai, mengurapi, mencengkram kehidupan kami semua. Kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan
untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Nama terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami, menyucikan, melayakan kami, boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, perjamuan suci sungguh-sungguh menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Umat-umat yang lain, jiwa-jiwa Tuhan kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Gereja-gereja lain juga bersama beribadah saat ini dimanapun berada, Tuhan kiranya juga memberkati pada mereka. Pertama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali ya Tuhan. Pekerjaan iblis setan menggoda, merintangi, menghalangi kami datang beribadah. Tuhan, di saat kami beribadah mengalihkan konsentrasi kami mentolak, kami hancurkan melihat di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas sukacita bahagia dari Tuhan kami alami dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bahkan di saat kami menyembah hadirat-Mu, kuasa mujizat, kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji bagi nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Dan selamat kembali dipertemukan oleh Tuhan. Setelah sepanjang hari kita sudah mengikuti ibadah kita, ibadah puasa sama-sama bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Apa yang kita lakukan di tempat ini sungguh-sungguh menghasilkan buah yang tetap untuk kita persembahkan saat Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kehidupan kita. Juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji bagi nama Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian Psalm nomor 52, Rahmat Tuhan selalu menjadi pujian. Wow.
Yesus yang sudah mati, rela mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itulah tanda kasih Tuhan kepada kita. Biarlah juga hari-hari ini kita buktikan kasih kita kepada Tuhan untuk tetap setia mengiring Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, penderitaan, kita tetap bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Di saat kita tidak mampu, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Kita ganti pujian kita, ciptakan kasih. 67 nyanyian besar.
juga sesama yang membutuhkan, kita juga mengasihi dia seperti teladan yang sudah ditinggalkan Tuhan bagi kita, mengasihi tanpa tiada hentinya dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan kita. Ganti dan kita kasih-Mu padaku tiada putus. 227 ya Tuhan. Sepanjang hari ini kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk digarap kerjakan oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sepanjang hari ini menguatkan kehidupan kita, tetap bertekun setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji bagi nama Tuhan, kita ganti pujian kita. Kasihnya seperti sungai, 65 ya Tuhan. Kasih
baru yang silakan dukung seluruh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di tempat ini mengalir seperti sungai di dalam kehidupan kita, bisa menjadi praktek dalam kehidupan kita bisa persembahkan di saat Tuhan Yesus datang kembali menjemput kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 20, Waktu Tuhan Tolong Saya. Orang yang
pujikan sinar kemuliaan-Mu Bapa. 149 penyanyian. Rahasianya bagi kami, semakin Tuhan membuat kami menjadi terang hari-hari ini, semakin disucikan terang yang semakin meningkat sampai terang yang maksimal, terang dunia kami menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Nyatakanlah bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu oleh diri hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui kami Tuhan. Semakin kami dipersiapkan, selalu siap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan setiap telinga sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati kalau melembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu semakin bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Firman dan Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Perjamuan suci menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kami. Bahkan firman dan perjamuan suci adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami semua dari setiap keterpurukan, kemerosotan kami alami, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami, Engkau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama sempurna mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak tinggal diam, menggoda, merintangi kami saat kami mendengar firman-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, kelas sakti, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan kembali.
Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada kesempatan sepanjang hari ini, sesi pertama, 2, dan terakhir ketiga, biar kita semakin mengalami penyucian, perobekan daging lewat doa puasa. Ini merupakan proses untuk mempercepat perobekan daging terjadi dalam hidup kita. Semakin dia bertambah-tambah, kita semakin berkurang sampai kita memiliki tubuh yang sempurna, mulia, sama seperti dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan firman pengembalaan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita sudah pelajari ini mulai dari ibadah Paskah yang lalu, ya, kita memasuki pasalnya yang ke-20 dan pasalnya yang ke-21 dalam susunan terang tabernakel. Ini terkena pada Shekinah glory atau sinar kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Nah, kita sudah pelajari bahwa ya, sinar kemuliaan ini ya, disinarkan sehingga ya, Yesus yang mati ya, menjadi bangkit kembali. Jadi sinar kemuliaan itu adalah kuasa kebangkitan, kuasa pengangkatan dari Tuhan ya, untuk menolong memulihkan kehidupan kita ya, setiap keadaan manusia. Dulu murid-murid ya, mengalami ya, hal-hal yang ya, begitu ya, membuat mereka tidak berdaya, tidak mampu. Ya, saat-saat Yesus disalibkan, Yesus mati, benar-benar murid-murid pada waktu itu dalam keadaan yang takut, keadaan yang susah, ya, haleluya, khawatir dan lain sebagainya. Banyak hal yang menimpa mereka. Ada 7 ya, kita pelajari di sini. Ada 7 hal yang menimpa dulu murid-murid. Nah, sekarang ini menimpa kita umat Tuhan yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin ditandai dengan banyak kesulitan, kesukaran, banyak penderitaan, pergumulan, ya, beban berat, banyak malapetaka terjadi yang membuat kita semakin tidak berdaya, kita tidak mampu. Hanya Shekinah glory, sinar kemuliaan ini yang mampu menolong kita, mampu ya, memulihkan, melepaskan kehidupan kita. Nah, kita masih berada pada bagian yang pertama. Jadi ya, 7 hal ini menimpa manusia, ya, terutama hati manusia. Ya, kalau hati itu sudah dilanda ya, hal-hal ya, yang membuat kehidupan itu mengalami beban berat, ya, mengalami ya, pergumulan, penderitaan, maka semua ya, yang dia alami dalam hidupnya, semua yang dia lakukan, perkataan, perbuatan, tingkah laku, semua itu akan mengikuti suasana hati. Ya, di sini ada 7 keadaan manusia, keadaan hati yang sungguh-sungguh tidak berdaya. Ada hati yang kosong, ada hati yang bimbang, hati yang takut, sampai terakhir nanti hati yang khawatir. Nah, kita masih berada pada bagian yang pertama, yaitu hati yang kosong. Ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Terjadi kekosongan dalam hati Maria Magdalena dan murid-murid pada waktu itu ketika melihat kubur itu telah kosong. Jadi keadaan yang pertama ini menimpa manusia adalah hati yang kosong. Ya, kalau hati kosong berarti membuat hidup orang itu kosong juga, hampa. Ya, sehingga apa yang dia perbuat, ya, semuanya itu tiada artinya, kosong semua, tidak ada artinya. Haleluya. Sampai nanti akan membuat kehidupan itu ya, binasa ya, untuk selama-lamanya. Ini kita harus perhatikan ya.
agar ini jangan sampai menimpa kehidupan kita. Memang kita hidup di tengah dunia yang banyak kesulitan, kekhawatiran, banyak ya kesukaran, banyak beban berat, penderitaan yang kita alami. Tentunya ini ya akan membuat hati kita terasa hampa, kosong. Ya, tapi itu kalau kita ya ada di luar Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, ya, kita menerima sinar kemuliaan. Nah, saya sudah terangkan berapa kali ibadah. Kalau kita membuka hati kita ya, seperti dulu batu itu digulingkan dari ya, kubur itu. Ketika batu digulingkan, nah, Yesus bangkit, sinar kemuliaan masuk. Ya, jadi kalau masih ada batu, ya sinar kemuliaan tidak bisa masuk membangkitkan Yesus. Batu harus digulingkan dulu. Nah, itu menunjuk hati yang keras. Sekarang batu ini menunjuk hati yang keras. Harus kita singkirkan dulu hati yang keras. Mari kita lembutkan hati kita. Sama dengan kita membuka pintu hati kita sehingga sinar kemuliaan ini menerobos masuk dalam hidup kita. Membuat hati tadi kosong, wah, hati diisi oleh firman. Ya. Sehingga hati yang diisi oleh firman, ya, itulah hati yang akan berbahagia. Ya. Haleluya. Sekalipun keadaan dunia tidak menentu, tapi kalau hati kita diisi oleh firman, akan terpancar di wajah, ya, wajah akan selalu bercahaya, ya, berseri-seri. Haleluya. Sampai semakin firman ini menguasai hidup kita, mendarah daging dalam hidup kita, nah, membuat kita nanti ya seperti Yesus, ya, ketika dia dipermuliakan di atas gunung, wajahnya bersinar seperti matahari. Kita akan menjadi gereja Tuhan yang bersinar seperti matahari, berdiri di atas bulan dan bermahkotakan 12 bintang. Jadi mulai dari hati disinari, seluruh hidup disinari, semakin terang, sampai kita menjadi terang dunia. Puji Tuhan. Sekali lagi kuncinya adalah gulingkan batu yang besar itu. Matius pasal 27 itu kita sudah baca, batu yang menutup pintu kubur Yesus adalah batu yang besar. Ya, nanti ada sinar kemuliaan, gempa bumi terjadi, ya, batu itu diguling. Yesus bangkit. Inilah sinar kemuliaan Tuhan. Ya, di dalamnya ada kegerakan yang besar. Jadi dalam sinar kemuliaan ada kegerakan yang besar. Tadi sesi 2 saya terangkan. Gempa bumi ini secara rohani menunjuk kegerakan di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau kita masuk, terlibat di dalamnya, oh puji Tuhan. Haleluya, sungguh-sungguh kita akan mengalami ya, penyertaan Tuhan. Ya, tadi sesi 2 kita sudah dengarkan Tuhan ada di pihak kita. Dan jangan takut. Ya, ayo bekerja, ayo melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan semangat, berkobar-kobar, kuat, teguh hati. Ya, haleluya. Apapun yang kita alami. Nah, sekarang kita akan lebih jauh nih. Ya, haleluya. Apa yang menjadi tantangan, ya, tantangan dalam pembangunan tubuh Kristus, ya, kegerakan yang besar ini, ya, gempa bumi sekali lagi menunjuk kegerakan yang besar di dalam Tuhan, kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita yang masuk di dalamnya, aktif di dalamnya, tadi semangat, berkobar-kobar, kuat teguh hati. Nah, kita diperhadapkan dengan banyak tantangan. Ya, hal ini. Nah, dalam hal ini ya, kita akan pelajari dalam Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Tantangan ini bagaikan, ya, mari kita baca terlebih dahulu. Markus pasal yang keempat, ya, mulai ayatnya yang ke Markus pasalnya yang keempat, ayat 35. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, sudah sore, mau gelap, menjelang malam. Ya, haleluya. Ini keadaan dunia semakin gelap. Ya, dunianya semakin gelap. Butuh sinar kemuliaan, ya, menyinari hidup kita supaya kita hidup dalam terang. Sebab Yesus berkata, ketika hari sudah mulai gelap, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini tantangan kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita sama dengan berlayar di tengah-tengah dunia ini. Ya, haleluya. Jadi bumi yang bergoncang, kalau di laut, laut yang bergoncang itulah ombak, taufan yang dahsyat. Nah, ini tantangan, tantangan, dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita menghadapi, haleluya, laut yang bergelora, laut yang bergelora. Nah, ini menunjuk laut bergelora ini menunjuk masalah-masalah yang semakin besar, yang terjadi, banyak pergumulan, tantangan, terjadi di dunia, malapetaka yang terjadi, guncangan-guncangan di dunia ini. Tadi saya sudah sebutkan gempa bumi, banjir bandang, kecelakaan, banyak hal menimpa dunia ini. Haleluya. Dan juga angin tofan. Ini menunjuk angin-angin pengajaran palsu. Tadi season 2 juga sudah saya sebut. Penyesatan di mana-mana terjadi. Ini tantangan kita. Semakin banyak masalah, pergumulan, tantangan, malapetaka di dunia ini. Belum lagi ajaran-ajaran palsu. Mau haleluya, menjatuhkan kita. Angin-angin ini mau menjatuhkan, seperti Petrus, sudah berjalan seair tapi kena angin, mulai dia ragu, bimbang. Saya Tuhan kata kasih, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Haleluya. Ini yang membuat banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan mulai ragu, bimbang, sampai tenggelam. Nah, ini kita harus berhati. Ini awasan, jangan sampai di tengah-tengah hidup di dunia ini kita banyak mengalami pergumulan, beban berat, tantangan, belum lagi ajaran-ajaran palsu. Jangan sampai membuat kita ragu, bimbang, sampai putus asa, itu tenggelam. Sebabnya kita harus perhatikan dua hal. Ada dua hal yang sudah perhatikan supaya apa? Supaya pelayanan kita, dulu murid-murid perahu mereka, supaya perahu mereka tidak tenggelam. Sekarang bagi kita, supaya pelayanan kita bisa mencapai pelabuhan damai sejahtera, kota Yerusalem yang baru. Kalau tadi pembangunan tubuh Kristus sampai selesai, sampai bait Allah selesai, tubuh Kristus selesai. Nah, kalau ibarat lautnya sampai di pelabuhan damai sejahtera. Nah, dua hal yang harus kita perhatikan supaya pelayanan kita tidak tenggelam, supaya kita bisa mencapai pelabuhan damai sejahtera sampai tubuh Kristus menjadi sempurna. Yang pertama, kita harus memperhatikan di sini ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk di sana. Nah, ini yang pertama kita harus perhatikan supaya kita tidak tenggelam, pelayanan kita tetap terus berlanjut. Sekali melayani Tuhan sampai garis akhir, tidak ada yang tenggelam, tidak ada yang gugur. Makanya kita harus perhatikan yang pertama adalah Yesus harus selalu ada dalam kehidupan kita. Dulu perahu, sekarang dalam kehidupan kita. Yesus harus selalu ada. Yesus harus selalu ada. Dulu Yesus benar-benar ada di perahu mereka. Nah, sekarang Yesus ada itu sekarang menunjuk bagi kita. Firman harus selalu ada dalam hidup kita. Sebab Yesus itu adalah firman, logos dalam Yohanes 1. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes pasal 1. Yohanes 1 ayat 1 dan ayatnya yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman sama dengan Allah. Kemudian ayat 14. Firman itu
telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus dan mau diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi membawa Yesus dalam kehidupan kita itu sama dengan membawa firman dalam hidup kita. Artinya firman harus selalu ada dalam hidup kita. Itulah firman pengajaran yang benar. Kita telah melihat kemuliaannya, cahaya Injil kemuliaan. Itu firman pengajaran yang benar, atau logos, ya, firman pengajaran yang benar. Ini harus selalu ada dalam kehidupan kita. Kita harus pegang teguh. Ya, tadi sesi 2 ya sudah katakan, bagaikan cara melekat pada pokok. Ayo terus. Bawa Yesus serta dalam hidup kita. Ayo kita tinggal di dalam firman pengajaran. Pegang teguh firman pengajaran yang benar dalam hidup kita. Haleluya. Kita semakin sungguh-sungguh hari-hari berpegang teguh. Dalam Sakaria pasal 8. Ya, Sakaria pasal yang ke-8. Ayatnya yang ketiga. Sakaria pasal 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion. Nah, kita tahu semua Sion itu adalah pengajaran. Ya, Yesaya pasal 4 ayat 3. Sion itu pengajaran. Dari Sion keluar pengajaran. Dari Yerusalem keluar firman pengajaran yang benar. Jadi Sion itu firman pengajaran. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion, ya, dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Tuhan mau berdiam. Kata diam di sini bertabernakel. Ya, Tuhan mau berdiam, bertabernakel dalam hidup kita. Firman pengajaran yang benar, firman pengajaran tabernakel mau berdiam di antara kita. Ya, Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Mari kita pegang teguh firman pengajaran ini. Bawa Yesus serta dalam hidup kita, bawa firman pengajaran dimanapun kita berada. Ya, biar firman itu selalu berdiam dalam hidup kita, di mana saja kita berada. Ya, di gereja, saat kita keluar, sudah di rumah, saat kita di kantor, saat kita di kebun, di sawah, di sekolah, di mana saja, firman selalu ada dalam hidup kita. Ya, sehingga kita selalu dikontrol dengan firman. Jadi kalau hati diisi firman, maka semua perkataan sesuai firman, perbuatan sesuai firman. Tapi tadi kalau hati kosong, kalau hatinya kosong, tidak ada firmannya. Perkataannya kosong, sia-sia. Perkataan kotor, tidak membangun. Perbuatannya juga sia-sia. Perbuatan fasik. Tapi kalau firman yang ada dalam hidup kita, semua akan dikontrol dengan firman. Perkataan sesuai firman, perbuatan dimanapun kita berada. Dan kita menjadi kehidupan yang setia. Yerusalem akan disebut kota setia. Mari bawa Yesus serta dalam hidup kita. Bawa firman pengajaran terus dalam hidup kita. Kita pegang teguh dengan setia. Terus setia. Ya, setia dalam firman pengajaran ini. Pegang teguh. Tadi seperti cara, jangan hari ini melekat, besok tidak. Ya, ayo terus. Ya, kita semakin setia dalam firman pengajaran, sama dengan kita bawa Yesus dalam hidup kita. Ya, sehingga apapun yang terjadi jangan takut. Mau ada gelombang, kalau ada Yesus tidak usah takut. Di sini kita membaca, ya, kita baca kembali ini lebih jelas. Mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Nah, mari biar Yesus benar-benar duduk dalam hidup kita. Duduk ini ya, menunjukkan ya sudah mantap. Ya, kalau Yesus masih berdiri, ya, masih jalan-jalan, ya belum. Tapi kalau sudah duduk, ya sudah mantap. Ya, bahkan di sini kita membaca Yesus sampai tidur di buritan perahu. Nah, sudah duduk sampai tidur. Oh, dalam Mazmur pasal 23, ya, kita bisa ya berbaring di rumput yang hijau. Nah, ini gambaran kehidupan yang benar-benar mantap dalam firman pengajaran, benar-benar tergembala sungguh-sungguh. Sudah mantap, Yesus sudah duduk sampai sudah tidur dalam hidup kita. Ini sudah menguasai hidup kita. Ya, haleluya. Benar-benar tidak akan meninggalkan kita. Ya, jadi sampai dia duduk, sampai dia tidur, menguasai hidup kita. Ya.
tidak meninggalkan kita. Sebab bahaya kalau Yesus tidak ada. Mau bagaimanapun perahunya, saudara. Mau perahu besar, perahu canggih, Titanic, tenggelam juga. Itu kalau tidak ada Yesus. Mau bagaimanapun perahunya, kapalnya, canggihnya, mewahnya, tapi kalau tidak ada Yesus, tenggelam juga. Tapi sekalipun perahu kita cuma kecil, perahu cuma kecil, tapi ada Yesus di sana, ya, jangan takut. Sekalipun kita tidak mampu, tidak berdaya, ya, tadi cara yang kecil, jangan takut. Kalau Yesus ada, kita teguh pegang firman pengajaran, kita setia, ya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita akan lihat lebih jauh. Ya, ini yang pertama. Dua hal kita perhatikan. Satu, bahwa Yesus serta dimanapun engkau berada. Ayo bawa firman, ayo mantap dalam firman. Mantap dalam firman pengajaran. Ya, haleluya. Firman semakin menguasai hidup kita. Ya, haleluya. Sehingga disitulah ada Tuhan, ya, yang selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya yang kedua. Tadi kita sudah baca ayat 40, baca sekali lagi ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini yang kedua. Jadi dua hal yang sudah perhatikan. Yang pertama tadi, bahwa Yesus serta dalam ini, bawa firman selalu. Ayo teguh, mantap dalam firman pengajaran ini. Semakin firman ini menguasai hidup kita. Dan kedua, yang kedua, jangan takut, jangan tidak percaya, jangan bimbang. Ini yang kedua, jangan takut, jangan bimbang. Ya, di sini Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini seringkali melanda, ya, umat Tuhan. Ya, terutama semakin kerasnya gelombang, ya, semakin kerasnya gelombang, angin taufan, membuat orang semakin takut, tidak percaya. Ya, situ orang jangan. Ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jangan sampai kita takut, jangan tidak percaya, jangan bingung. Haleluya. Mari kita kuatkan iman kita. Ya, kuatkan iman kita. Kuatkan, teguhkan tadi. Kuatkan, teguhkan hati kita. Ya, kita semakin menjadi kehidupan yang percaya. Yakobus 1, mari kita baca. Yakobus 1 ayat 6, 8. Yakobus 1, 6 dan 8. Yakobus pasal 1, 6 dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang, orang yang takut ini, ya, ini orang yang tidak akan pernah tenang, tidak pernah tenang, tidak pernah tenang, akhirnya tenggelam. Itu orang yang bimbang, orang yang takut, tidak akan pernah tenang hidupnya, sampai akhirnya dia akan tenggelam, ya, sampai tenggelam. Wahyu, mari kita baca, sampai tenggelam dalam lautan api. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, makanya Tuhan katakan jangan kamu takut. Jangan takut. Orang-orang yang tidak percaya. Jadi ini, ya, pertama-tama ini orang takut dan orang yang tidak percaya. Ya, kalau sudah takut, tidak percaya, maka pasti orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Haleluya. Ini orang yang takut, ya, orang yang bimbang, tidak akan pernah tenang sampai akhirnya tenggelam dalam lautan api. Ya. Di dunia tidak terima apa-apa. Orang yang mendua hati tidak akan terima apa-apa dari itu. Tidak akan terima apa-apa dari itu, ya, hanya menerima yang dari dunia ini saja. Dan ingat, dunia ini, apa yang diberikan dunia itu hanya semu, hanya sementara. Ya, hanya sementara. Ya, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di dalamnya mengandung kekekalan. Ya, haleluya, sampai kita menjadi kehidupannya, ya,
kekal dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Ya, mari. Jadi kita sungguh-sungguh memperhatikan dua hal ini, ya, bahwa Yesus adalah firman pengajar. Ayo semakin kita teguh, pegang teguh ini. Sampai Yesus duduk, Yesus berbaring, tidur, benar-benar menguasai kita. Nah, kita menjadi kehidupan yang semakin mantap dalam firman, mantap dalam pengembalaan, dan semakin percaya, tidak takut, berani terus menghadap hadirat Tuhan. Selalu berani, ya, berani, ya, untuk selalu datang menghampiri Tuhan, berani untuk selalu berkorban, ya, korban apa saja, korban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, tidak takut, ya. Jangan sampai baru berkorban saya dulu, bagaimana, baru korban waktu saya dulu, bagaimana nanti, ya. Kalau saya ibadah, bagaimana nanti pekerjaan saya, ya, bagaimana nanti ini, ya. Oh, padahal satu hari ini terang, oh, hari-hari sebelumnya kan hujan, ya, hujan berhenti, hujan lagi, oh, hari ini panas. Nah, semoga tidak ada yang menyesal. Aduh, coba kalau saya kerja tadi, oh, panas satu hari. Nah, ini, ya, haleluya. Coba kalau puasa saat hujan, oh bagus, supaya sejuk. Nah, ini semua begini, panas. Itulah perjuangan, ya, membawa Yesus dalam hidup kita. Kita harus berjuang membawa firman pengajaran ini dalam hidup kita, menjadi kehidupan yang berani berkorban, korban waktu, tenaga, perasaan, ya. Jangan, aduh, bagaimana kalau saya puasa, aduh, kambuh mah nanti, aduh, timbul penyakit ini lagi nanti, asam urat apalagi, ya. Jangan takut, ya, jangan takut, ya. Berani berkorban apa saja, ya. Berani korban apa saja kepada Tuhan. Sebab orang penakut itu yang pertama kali dibuang di neraka, ya, ingat itu. Tetapi orang-orang penakut itu, orang yang pertama kali dibuang di neraka. Orang yang takut berkorban itu, takut menderita, takut, ya, haleluya, banyak ketakutan dalam hidup, ya. Ini kita harus perhatikan Tuhan. Kita membawa firman, kita semakin berani berkorban, semakin percaya, kuat, teguh hati, maka kita akan mengalami kuasa pengangkatan. Tuhan meninggikan kita seperti Yesus yang ditinggikan, diberikan kuasa, nama di atas segala nama, sehingga menaklukkan, ya, menaklukkan setan Tritunggal, sumbernya pencobaan, sumbernya angin gelombang. Ya, jadi semua angin gelombang yang terjadi hari-hari di dunia ini semua sumbernya dari setan, ya, membuat, ya, apa yang terjadi di dunia ini semakin sukar, sulit, banyak beban berat, pergumulan, ya, itu semua dari setan, ya. Nanti dibuktikan saat setan dibelenggu, saudara. Setan dibelenggu 1000 tahun, benar-benar aman dunia ini, ya, benar-benar aman. Jadi selama setan masih hidup di dunia ini berkeliaran, nah, dunia tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah aman, ya, sampai akan menuju kepada kehancuran. Nanti setan dibelenggu 1000 tahun, baru benar-benar damai bumi ini 1000 tahun. Haleluya. Makanya kita perlu kuasa nama Yesus, kuasa pengangkatan dari Tuhan. Ini mengandung kuasa nama Yesus, nama di atas segala, menaklukkan setan Tritunggal, sumbernya masalah pencobaan, sumber angin gelombang di dunia ini. Ya, mulai dari pertama, ya, yang ada di langit itu naga merah padam. Naga merah padam ini, ya, dengan roh-roh jahat, roh najis. Ini naga dengan, ya, roh-roh jahat, roh najis. Ini kita bisa menang, ya, melawan setan dengan kejahatan, dengan kenajisan. Oh, ini puncaknya dosa, puncaknya dosa, ya, dosa yang semakin bertambah-tambah. Kita melihat dunia ini semakin jahat, ya, semakin najis. Ini apa yang tidak pernah disangka itu sudah terjadi, ya, bahkan ini, ya, di Kabupaten Poso ini sekarang sedang viral, ya, pembunuhan anak 2 tahun, ya,
anak 2 tahun dibunuh. Ya, haleluya. Padahal terjadi di desa yang terpencil, desa Tolambo, itu tempat kakak saya melayani. Desa itu ditutup dengan gunung. Ya, kalau ya orang naik perahu di danau, tidak ditahu ada desa di dalamnya. Ditutup dengan gunung. Desa terpencil, tapi sudah ada kejahatan yang besar di sana. Jadi di mana-mana sekarang dosa semakin memuncak. Ya, haleluya. Dosa semakin memuncak. Kejahatan bertambah, kenajisan bertambah. Coba kita bayangkan, anak 2 tahun dibunuh, ya. Dan banyak hal kejahatan lagi di mana-mana. Ya. Ini membuat dunia ini ya semakin dikuasai oleh kejahatan, kenajisan. Itulah pekerjaan naga merah padam. Makanya mari kita semakin hidup dalam firman, sungguh-sungguh dalam firman. Ayo kaum muda, kita semua. Ya. Dunia semakin jahat, najis. Ayo kaum muda, semakin hidup benar, hidup suci. Kalahkan setan dengan dosa-dosa, dosa jahat, dosa najis. Ya, ada kemungkinan menurut penelitian ya tim forensik ya dari kepolisian ya, anak itu dicabuli dulu baru dibunuh. Oh, sungguh-sungguh mengerikan, sudah mengerikan. Ya, semakin jahat, najis dunia ini. Ya, itu pekerjaan setan naga merah padam. Ayo kita sungguh-sungguh bawa Yesus, bawa firman selalu mantap dalam firman pengajaran. Dan jangan pernah takut, jangan pernah ragu, bimbang. Ayo kita semakin berani berkorban untuk Tuhan. Ya, waktu, tenaga, perasaan semua kita korban. Ya, dengan semakin kuat, tadi semakin semangat berkobar-kobar dalam Tuhan. Sehingga kuasa pengangkatan ini ya kita alami. Kita menang atas setan, menang atas dosa, puncaknya dosa. Ya. Kemudian ada yang kedua, di darat nabi palsu. Kita menang atas penyesatan yang terjadi hari ini. Begitu banyak tadi sudah sebutkan. Di mana-mana sudah penyesatan hari ini. Tapi kita akan tetap ya ada dalam pengajaran yang benar. Ya, tetap ada ya di dalam rencana Tuhan. Ya, tidak akan keluar dari rencana Tuhan. Ya, dari rel itu istilahnya Opa Bong Dongalemba almarhum sesepuh kita dalam kabar mempelai. Tidak keluar dari rel pengajaran yang benar. Sebab keluar sedikit saja arahnya sudah berbeda, saudara. Arahnya sudah berbeda. Rel itu kalau sudah melenceng sedikit saja sudah berbeda arahnya. Hari ini mungkin masih sama-sama, tapi kalau sudah dipengaruhi pengajaran palsu, ya, satu waktu akan berpisah. Satu waktu akan berpisah. Ya, padahal di dunia sama-sama, mungkin orang tua dengan anak, suami istri sama-sama. Tapi kalau salah satunya sudah kena ajaran palsu, arahnya akan berbeda, saudara. Arahnya berbeda. Tidak akan bisa sama. Ya. Padahal tadi sama-sama satu rumah, ya. Keluar dari satu kandungan. Ya. Suami istri bisa berbeda. Kenapa? Relnya sudah berbeda, jalurnya berbeda. Makanya mari sungguh-sungguh dalam pengajaran yang benar. Ya, haleluya. Kita semakin bergairah dalam pembangunan tubuh Kristus, berkobar-kobar. Sehingga apapun kita korbankan untuk Tuhan. Jangan sampai sebaliknya, itu malah sehari-hari yang sebaliknya. Justru pengajaran yang dikorbankan demi mendapatkan hal-hal jasmani itu yang kebanyakan hari ini. Ya. Menerima pengajaran palsu, korbankan pengajaran yang benar. Karena ini mungkin lebih, ini seperti Hawa lihat buah, lebih sedap ini, lebih bagus ini firmannya, lebih mantap ini. Ya, padahal suaranya ular. Ya, memang pengajaran palsu itu kelihatan bagus, indah. Ya, dikatakan buah itu memberi pengertian. Kelihatan pengajaran palsu itu ada pengertian dalamnya, tapi pengertian yang salah. Hati-hati, bukan pengertian benar. Pengajaran palsu itu menipu. Ya. Kelihatan bagus, kelihatan dia benar. Padahal sudah, ya, arahnya sudah berbeda. Telanjang, manusia itu telanjang, hilang kemudian kita harus waspada betul-betul. Hawa satu kali dengar suara asing jatuh dalam dosa. Makanya kita harus sungguh-sungguh dalam pengajaran ini. Ya. Jangan sampai kita tergoda ya dengan nabi palsu, pengajaran palsu. Ya. Biar kita selalu ada di rel kebenaran. Jangan menyimpang sedikit pun.
Haleluya. Kita tetap berada ya, di dalam firman pengajaran yang benar ini. Kemudian terakhir kita bisa menang ya, atas yang ada di bawah bumi. Itulah antikris dengan kekuatan mamon, kekuatan uang. Itu di dalam Wahyu pasal 13. Ya, kita baca Wahyu 13 tadi antikris, nabi palsu. Wahyu pasal 13 ayat 11 itu nabi palsu. Nah, antikris itu Wahyu pasal 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Terjemahan lama ini mengatakan binatang buas. Keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, pada kepala yang tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa macan tutul. Nah, kita perhatikan. Ya, serupa macan tutul 1, kakinya seperti beruang 2, mulutnya seperti singa. Ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahta kekuasaannya yang besar seperti naga. Jadi ciri dari antikris itu ada di 4 binatang ini. Ada macan tutul, beruang, singa, dan naga. Itu ciri antikris, dengan kekuatan antikris, dengan kekuatan mamon seperti macan tutul. Nah, macan tutul ini adalah binatang yang cepat larinya. Nah, ini hati-hati. Kalau orang dikuasai antikris, ya, dia akan ya, seperti macan tutul. Ya, mamon ini, uang ini, ya, membuat dia akan cepat berlari. Berlari kemana? Berlari ke neraka. Berlari kepada kebinasaan. Hati-hati dengan uang, hati-hati dengan uang. Ya, kalau kita salah dengan uang, ya, membawa kita lari, ya, bukan lari kepada Tuhan, lari kepada setan, kepada kebinasaan. Macam tutul, ini antikris dengan kekuatan uang ini membuat kita lari jauh dari Tuhan. Orang yang sudah ya, diikat oleh uang, dia akan semakin menjauh dari Tuhan, akan semakin menjauh, semakin menjauh, terus menjauh sampai terhilang selama. Itu antikris. Kemudian yang kedua, antikris seperti kaki beruang. Kakinya seperti beruang. Nah, kaki beruang itu memiliki daya cengkram yang luar biasa. Itu beruang. Beruang punya kaki itu memiliki daya cengkram yang luar biasa. Kalau sudah kena kaki beruang, wah ini sulit untuk dilepaskan. Itulah orang yang sudah diikat oleh uang. Ya, sudah kena pengaruh antikris oleh mamon, uang. Diikat oleh uang. Membuat dia sulit untuk terlepas. Sulit terlepas. Seperti Yudas, seperti istri Lot, itu contoh-contoh. Ya. Ananias dan Safira, itu suami istri. Hati-hati. Ya. Itu orang yang sudah diikat oleh uang. Sulit lepas. Seperti Lot, sudah keluar ya dari tiang karang. Seperti Yudas, sudah melayani tapi masih ya, diikat oleh dosa. Sampai dia ya, mati binasa, kehilangan jabatan. Juga Ananias Safira suami istri, ya, hati-hati. Ya, biasanya ada ada istri yang tidak bisa memberi, suaminya masih suka berkorban. Ya, begitu sebaliknya, suami yang tidak bisa memberi, istrinya masih suka berkorban. Tapi ada juga sama-sama sepakat seperti Ananias Safira, sama-sama kikir, serakah. Nah, ini hati-hati. Ya. Haleluya. Jangan sampai ini mengikat kita. Kaki beruang. Ayo lepaskan. Ikatan uang, lepaskan dengan cara kita bisa berkorban, memberi untuk Tuhan. Ya, haleluya. Jangan sampai mengikat kita. Ya, kalau mungkin dia mengikat antar di rumah tangga, mengikat suami, ayo istri, ayo berkorban. Ya, begitu sebaliknya. Ya, supaya bisa memenangkan satu hal. Jangan sampai satu sudah diikat, ya satu juga diikat. Waduh, bagaimana? Siapa yang mau lepaskan sudah? Semua sudah terikat. Ya, biar salah satu dalam rumah tangga jadi terang, jadi saksi, melepaskan yang lain dari ikatan uang. Sudah. Bahaya ini ikatan antikris ini. Kaki beruang, bahaya. 3, mulut singa seperti singa. Singa memiliki auman yang menakutkan. Oh, ya, dengar suara singa, oh mengaum, wah, takut. Singa, ya, auman yang menakutkan. Ini antikris dengan kekuatan uang ini menakutkan, menakutkan. Ya, keadaan dunia ya, yang diserang dikuasai oleh setan, menakutkan. Ya, kita dengar apa yang terjadi menimpa dunia. Kita dengar saja,
Haleluya. Tadi saya katakan yang viral itu sekarang di Kabupaten Poso, ya, bahkan sudah setengah. Ya. Haleluya. Dengar saja sudah ngeri, takut kita. Ya. Apalagi yang terjadi menimpa dunia. Semua ini merupakan, ya, haleluya, bentuk-bentuk di mana satu waktu antikris akan benar-benar menguasai dunia ini. Dan antikris dikatakan dia akan menjadi binatang yang buas. Binatang buas. Satu waktu akan menyiksa, siksaan yang dahsyat belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Itu akan terjadi saat antikris berkuat. Dan sekarang sudah mulai menakutkan hal itu. Menakutkan apa yang menimpa dunia. Sungguh menakutkan. Ya, haleluya. Oh, ini kita harus betul-betul, ya, sungguh bawa Yesus tadi dalam hidup kita, bawa firman, ayo sungguh mantap dalam pengajaran ini. Semakin kita berkobar-kobar, tidak takut, tidak bimbang, semakin percaya. Dan terakhir, naga. Ya. Antikris seperti naga, memiliki daya lilit yang mematikan. Itu ular naga. Ular, kita tahu semua ular. Daya lilitnya itu mematikan. Ya. Haleluya. Jadi sudah dicengkram tadi, beruang, mencengkram, dililit lagi, wah mati. Orang sudah dililit akhirnya sudah tidak bisa buat apa. Sudah kena lilitan ular, sulit untuk dilepas. Jadi mari hari-hari ini saatnya kita masih hidup di dunia, kita berjuang, terus berjuang, ya, untuk semakin dilepaskan, hari demi hari dilepas, ya, oleh ikatan-ikatan yang ada, yang mengikat lewat firman pengajaran. Semakin kita disucikan. Ya, tadi sesi 2 bagikan arus sungai Yordan yang diputus. Kita putuskan semua ikatan-ikatan yang ada. Kaki beruang, ya, ikatan naga, ya, singa, macam tutul, diputuskan. Ya, oleh apa? Tadi tabut perjanjian. Nah, itu sekarang baik kita kabar mempelai firman pengajaran ini. Hanya itu yang bisa menolong kita. Makanya perhatikan jaraknya, kita perhatikan 2000 hasta itu ruangan suci, harus semakin mantap, kejar kekudusan, kesucian. Ya, kita berjuang terus, haleluya, untuk kita bisa mengalahkan semua yang di langit, yang di bumi, di bawah bumi. Setan Tritunggal, sumbernya angin, gelombang, tofan melanda dunia. Biar kita bisa menang, ya, bersama Yesus. Bawa Yesus dalam hidup kita. Ayo, jangan takut, jangan bimbang. Semakin percaya kepada Tuhan, ya, semakin kita sungguh-sungguh. Ulangan 11, mari. Ulangan 11, 13, 14. Ulangan 11, 13, 14. Ulangan 11, 13, 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepada kamu pada hari ini sudah, saat ini juga, kalau kau sungguh-sungguh membawa Yesus dalam hidupmu, tidak takut, berani korban apa saja, semakin percaya, yakin kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, ya, sehingga kamu bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan, ya, beribadah kepada dengan segenap hati, segenap jiwamu. Ayat 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggur, minyakmu. Oh, puji bagi nama Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan. Apapun, ya, hidup kita di dunia, ya, haleluya, kita, ya, kadang ada di lembah, saudara, kadang ada di gunung. Itulah Kanaan, tempat Israel berada. Ya, tanah itu dikatakan bergunung-gunung, tapi juga berlembah-lembah. Itulah keadaan kita dalam firman pengajaran. Kanaan ini bicara kegerakan dalam firman pengajaran. Ya, dalam kegerakan firman pengajaran yang ini, kadang kita lihat saudara kita ada yang di gunung, dia diberkati, ya, pelayanan diberkati. Jangan minder. Jangan kita, kok kita ini di lembah, dia di gunung. Tidak usah. Ya, haleluya. Saatnya dia juga ada di lembah, kita ada di gunung. Begitulah hidup kita dalam melayani Tuhan. Kadang kita di gunung, kadang kita di lembah. Semua mengharapkan hujan dari langit. Semua harapkan hujan. Hujan, belas kasih, kemurahan Tuhan. Kita hidup dari situ, saudara. Apapun keadaan kita, mau pelayanan di kota, hamba Tuhan di kota, hamba Tuhan di desa,
Ya, apapun pelayanan kita, pemimpin puji-pujian, pemain musik, sangkur, semua, apapun jabatan pelayanan kita. Ya. Haleluya. Apapun yang kita miliki, keadaan kita di dunia ini, mungkin kita lihat, oh teman kita yang melayani satu, oh kok dia diberkati ya, kok dia ini ya, itu ya. Jangan takut. Ya, jangan ragu, jangan bimbang. Sebab memang kita kadang di gunung, kadang di lembah, tapi semua hidup oleh kemurahan Tuhan. Kita pelayan Tuhan, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Hujan dari situ hidup kita. Makanya kuncinya tadi katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman pada hari ini, engkau bawa Yesus dalam hidupmu, apapun keadaan hidupmu. Ya. Engkau sedang diterpa gelombang badai hari-hari ini, ada Yesus di sana, ada firman pengajar di sana. Hujan pasti turun. Hujan pasti turun. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Jangan takut. Ya. Haleluya. Kalau kita di gunung, jangan bangga. Sudah. Engkau di gunung sekarang, oh mungkin, dia sedang diberkati, dia sedang dalam keadaan yang tidak punya masalah, mungkin tidak ada masalah dalam hidup. Ya. Ayo jangan sampai kita takabur, jangan sampai sombong, jangan sampai tinggal. Ingat semua yang kau miliki dari Tuhan. Walaupun engkau di gunung saat ini, kalau Tuhan tidak turunkan hujan, bagaimana? Orang yang di gunung, kalau tidak ada hujan, mau bagaimana? Kalau Tuhan stop berkat itu mau bagaimana? Ya. Semua kita hidup dari hujan, dari langit. Kita yang ada di lembah, jangan takut. Jangan takut. Ya. Kalau hujan turun, terjadi pemeliharaan, perlindungan, pembelaan. Jadi apapun keadaan kita hanya mengharapkan hujan yang dari langit. Ya, dan itu akan terjadi saat kita membawa Yesus dalam hidup kita, saat kita membawa firman dalam hidup kita. Sungguh-sungguh mendengarkan perintah firman yang sampai pada hari ini. Dalam setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, dimanapun itu kita dengar firman. Ya. Dalam ibadah PA, ibadah doa penyembahan, ibadah raya, ibadah doa pagi, puasa semacam ini, ibadah doa semacam dimanapun. Ya. Kita bawa dia dalam hidup kita. Dengar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai dalam setiap perjalanan hidup kita tidak membawa Yesus. Mungkin ada yang bilang, saya doa pagi kemarin, saya sungguh-sungguh dengan firman. Sekarang bagaimana? Ya, kemarin dia bawa Yesus dalam hidupnya. Hari ini tidak sungguh-sungguh dia tinggalkan Yesus. Tidak bawa Yesus lagi. Mungkin dia rasa tidak butuh lagi. Buktinya itu orang yang tidak butuh Tuhan itu buktinya mengantuk, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, itu dia rasa dia tidak butuh Tuhan. Tapi orang yang butuh Tuhan, dia akan selalu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. So dia tahu tanpa Tuhan, tanpa firman, apalah arti hidupku ini tanpa firman? Apalah arti hidup kita tanpa firman, saudara? Perahu besar, perahu mewah, perahu canggih tanpa Tuhan, tenggelam, saudara, tenggelam. Apapun keadaan kita, tanpa firman, tanpa Yesus, tidak bisa kita buat apa. Makanya dalam setiap kali kita dengar firman, ayo sungguh-sungguhlah hargai firman. Sungguh-sungguh dengar firman. Pada hari ini kita dengar firman, sungguh-sungguh bawa dia dalam hidup. Ayo berkorban. Kalau saya di sini dari season pertama, puji-pujian. Saya sampaikan firman. Sampai saat ini masih berkobar-kobar. Seharusnya kalau jam begini sudah mulai loyo lah, saudara-saudara. Tapi berkobar-kobar. Ayo sidang jemaat bagaimana? Ayo berjuang juga. Berjuang dengan firman. Kalau sampai hamba Tuhan saja bisa berkobar begini, ayo sidang jemaat juga. Berjuang kita sama-sama. Jangan takut, bagaimana nanti kalau saya tidak istirahat, semakin lemah, semakin mungkin bunyi-bunyi. Jangan takut berkorban, sudah. Kita cuma 1 hari, sudah. Esther 3 hari berpuasa, Yesus 40 hari.
Satu hari saja kita tidak bisa, bagaimana? Semoga kita bisa. Ayo, ya hari ini ya kita dengar firman, sungguh-sungguhlah dengar firman, berjuang, ayo berjuang. Ya, terima firman, biar Yesus duduk, biar Yesus berbaring dalam hidup kita. Yesus rasa nyaman, coba, ya coba saudara, ya saudara terima tamu di rumah, ya saudara kasih tidur dia di mana? Ya di kamar yang tidak disapu, ya, tempat tidur yang tidak diganti spraynya. Dia nyaman tidak tidur situ, tamu itu? Nyaman? Tidak kan? Dia akan minggat, pergi. Begitu juga dengan Yesus. Ya, bagaimana dia mau tidur dalam hidup kita, kuasa hidup kita, sementara kita sendiri tidak sungguh-sungguh persiapkan hidup kita. Ya, tidak sungguh-sungguh membawa dia dalam hidup kita. Ya, tidak mau merapikan hidup kita, maunya terserah. Saya mau dengar firman sungguh-sungguh dengan tidak itu kan terserah saya, ya kan? Iya, seperti hatiku kan rajaku, ya, terserah saya. Nah, itu orang yang ya, hatinya itu, mohon maaf, sampah di dalamnya. Bagaimana Yesus mau diam di sampah, saudara? Yesus tidak mau diam di sana. Siapa yang diam? Setan yang ada di sana. Yang suka sampah itu setan. Rumah yang tidak terurus itu setan. Ada di sana. Ya, haleluya. Coba kita lihat biasanya orang-orang yang ya, suka-suka hal-hal yang gaib. Nah, dia akan mencari rumah-rumah tua, rumah-rumah yang sudah lama tidak ditinggali. Di situ setan ada. Begitu juga orang yang tidak ya, dalam hidupnya tidak rapi, ya, tidak mau berjuang untuk mempersiapkan hidupnya, ya, untuk menerima Yesus, tidak mau berjuang ya, untuk melembutkan hatinya, tapi hanya mengeraskan hati, maka sama dengan membuat hidupnya ya hanya diisi sampah, kotoran, ya, sehingga iblislah yang bersama. Naga ada di sana, macan tutul ada di sana, beruang ada di sana, singa ada di sana, menguasai hidup, melilit hidupnya sampai dia binasa untuk selama. Ya, tapi pada hari ini, semoga saat ini juga kita mendengarkan firman, kita sungguh-sungguh terima firman ini. Ya, dengan senap hati, senap jiwa kita memberi hidup kita korbankan untuk Tuhan, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, apapun yang kita miliki. Oh, haleluya. Maka kita akan mengalami Yesus bangun dengan kuasa kebangkitannya, mengangkat hidup kita, memberikan kita kemenangan atas setan Tritunggal, saudara. Sehingga apapun keadaan kita sekarang, di gunung engkau, di lembah engkau, apapun yang kau alami, hujan akan turun, saudara. Hujan akan turun, pertolongan Tuhan akan datang. Jangan takut. Ya, haleluya. Justru semakin kita merasa kok semakin kita, wah, semakin gelombang itu menerpa. Jangan takut, sedikit lagi Yesus diam, tenanglah. Ya. Danau itu tenang, teduh. Haleluya. Semakin besarnya pergumulan kita alami, kita akan menantikan sedikit lagi Tuhan akan menyatakan pertolongan, mujizatnya atas hidup kita. Ya, makanya yuk, jangan sampai Yesus tidak ada. Yesus harus selalu ada dalam hidup kita. Biarkan dia sampai duduk tidur, benar-benar nyaman dalam hidup kita, tidak mau tinggalkan kita. Ya, karena kita selalu menghargai dia, kita selalu sungguh-sungguh mau menerima dia. Ya, sekalipun memang berat, ya, memang berat. Haleluya. Sakit bagi daging, kita terima firman. Keras, lama, tajam, itulah sepanjang hari ini. Session 1 sudah 1 jam, session 2 begitu, session 3. Ya. Haleluya. Tapi kita tetap bawa Yesus. Ya. Haleluya. Jangan sampai kita tinggal. Mungkin karena sebab sudah. Nah, Yesus ya, tinggi jauh. Ya. Terlalu berat ini. Sama dengan orang bawa perahu. Waduh, terlalu berat ini. Ya sudah. Ngana turun jauh. Nah, ya. Sama seperti suruh Tuhan Yesus turun. Semakin berat bawa dia. Semakin berat persoalan hidupmu, bawa Yesus. Ya. Semakin sungguh-sungguh dengan firman, mantap dalam firman. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Percaya. Ya, hujan pasti turun. Hujan pasti turun. Hujan kasih sayang Tuhan, kemurahan, pasti akan turun. Ya, jangan pernah berhenti untuk percaya. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan.
Seperti Nabi Elia, ingat Nabi Elia saat meminta hujan 7 kali, tunduk, merendahkan diri 7 kali sampai ada awan sebesar telapak tangan muncul. Itulah kemurahan belas kasih Tuhan. Itu yang kita dambakan. Belas kasih Tuhan, tangan kemurahan kebajikan dari Tuhan. Ya, biar turun, ya, dinyatakan dalam hidup kita. Asal kita tetap percaya, tetap berseru. Ya, haleluya. Tuhan pasti menurunkan hujan. Tangan kemurahan kebajikan Tuhan pasti mengikuti kita, menyertai kita dimanapun kita berada di dunia, sampai nanti kita tiba di pelabuhan Nabi Israel di kota Yerusalem. Oh bahagia bersama dengan Tuhan selalu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita selalu. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kita pujikan pujian itu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. 63. Kita pujikan pujian ini. D. F, coba F. Dalam lembah gelap
secara jasmani juga tercurah bagi kami. Engkau memberkati, Engkau memerintahkan berkat-Mu bagi kami, Engkau memulihkan, Engkau menolong kami Tuhan. Haleluya. Angin gelombang yang berada di kami Tuhan, Engkau menghardik angin itu. Kuasa kebangkitan kami boleh alami, kemenangan dari Tuhan. Sekalipun kami kehidupan kecil, perahu yang kecil Tuhan, namun kami membawa Engkau dalam hidup kami. Sekalipun kami lemah, kami tidak berdaya, bersama dengan Engkau, Engkau ada di pihak kami akan menang bersama Engkau. Justru yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang lemah akan menjadi kuat Tuhan. Sebab Engkau Allah segala ilah Tuhan. Engkau Raja segala raja, yang sanggup untuk meninggikan kehidupan yang merendahkan diri. Engkau juga sanggup untuk merendahkan kehidupan yang meninggikan dirinya Tuhan. Sehingga kehidupan kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Tetap percaya, tetap berseru kepada Engkau. Percaya tangan-Mu dilurkan untuk mengangkat kami kuasa kebangkitan. Hujan kasih sayang-Mu tercurah bagi kami. Hujan Roh Kudus kasih firman, hujan berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bahagia. Haleluya, ada dalam Engkau Tuhan. Kami hanya memuji, hanya menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan wujud nyata kasih-Mu bagi kami ada di hadapan kami. Tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan, telah dihancurkan, darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Ini jaminan yang pasti bagi kami. Jikalau Engkau tidak segan-segan menyerahkan nyawa-Mu, apalagi apa yang kami butuhkan secara jasmani untuk hidup sekarang, masa depan sampai kekal, Engkau akan melakukannya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh ada kehidupan yang layak di hadapan-Mu. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kami semua. Hamba-Mu yang bagi-bagikan juga Tuhan berkati, sucikan, layakkan dia pelayanan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, layakkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali pujikan pujian ini. Sementara itu pelayan perjamuan suci membagi-bagikan tubuh dan Tuhan. Sekalipun ada
Haleluya. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu ya Tuhan. Haleluya. Sebabnya ada firman-Mu sudah kami dengarkan, menguatkan kami. Ditambah lagi dengan tubuh dan darah-Mu semakin mempermanensikan firman-Mu dalam hidup, mendarah daging dalam hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami menerimanya Tuhan. Mari yang sudah yakin percaya, angkat tubuhnya Tuhan di tangan kanan, angkat lebih tinggi kepala kita. Ini bukan roti biasa, tapi inilah tubuhnya Tuhan, telah dipecah-pecahkan. Lalu dia rela dihancurkan supaya kita tidak hancur, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Biar semakin dia bertambah-tambah dalam hidup kita, kita semakin berkurang sampai kita memiliki tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia seperti Tuhan. Haleluya Tuhan. Sucikan, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Mengambil bagian dalam tubuh-Mu yang mulia, tubuh yang sempurna. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia sedang mengambil roti, sedang mengucap syukur atas, dia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus makin kuat dari itu. Tidak ada yang gampang ragu, bimbang, kecewa, apalagi putus asa. Semakin kuat di dalam Tuhan hari-hari. Oh haleluya, semakin kami menjadi kehidupan yang berkobar-kobar dalam Tuhan. Kuat dan teguh hati Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tetap taat, tetap setia sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari alihkan cawan darahnya Tuhan di tangan kanan, angkat lebih tinggi kepala kita. Inilah tetesan-tetesan darah yang sudah menetes dari Taman Getsemani sampai tetesan darah yang terakhir di atas Yerusalem, membuktikan kemenangan dari Tuhan atas semua penderitaan yang begitu hebat dia alami. Sebab apapun yang saudara alami hari-hari ini, engkau memiliki pergumulan, beban berat, haleluya, ada sakit penyakit, haleluya, di dalam darah Tuhan ada kemenangan, haleluya, atas apapun yang menimpa hidup kita, asal kita percaya sungguh-sungguh. Perjamuan suci bukan obat, tapi dalamnya ada kuasa, kekuatan, kuasa kemenangan daripada Tuhan. Kalau ada yang bisa diraba di tangan kiri Tuhan, yang sakit dalam kehidupan kita bisa diraba di tangan diraba. Kalau tidak, taruh di tangan di dada. Pergumulan apapun, persoalan berat, penderitaan, kemustahilan dalam hidupmu, taruh tangan dada. Yakin, percaya, darah Yesus berikan kemenangan. Di balik salib yang kita terima sepanjang hari ini ada kuasa kemenangan dari Tuhan, kuasa pengangkatan dari Tuhan, kuasa kemuliaan, sakinah glory dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, berkat atas kami melimpah Tuhan, kebajikan kemurahan-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga ia mengucapkan sudah makan lalu berkata, cawan ini penyembah iman teraikan oleh darahku, pada setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Minumlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh anggap layak, anggap kami layak untuk ikut dalam pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Engkau Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami sungguh-sungguh merasakan kemenangan dari Tuhan, kebangkitan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan.
Kuasa pengangkatan mengangkat semua beban berat bermula yang kami kemustahilan semua Tuhan menimpa hidup kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas hidup kami, kebajikan kemurahan-Mu terus menyertai kami, langkah-langkah kami di dunia ini Tuhan yang penuh kesulitan kemustahilan. Kami selalu menang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami kecil, kami lemah, kami dijadikan lebih daripada pemenang oleh Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami makan roti dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Sampai Tuhan datang kembali, tidak ada satupun yang gugur, semuanya bisa menyongsong Dia dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita semua akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan dalam pesta nikah domba kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru untuk selama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal jauh melebihi segala penderitaan yang kita alami. Oh haleluya, haleluya. Kita boleh rasakan dalam hidup kita hari demi hari perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan, hujan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan tercurah atas hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, tubuh dan darah-Mu. Dua tangan Tuhan sudah terulur mengangkat, memulihkan Tuhan, haleluya, memberikan pemulihan, pertolongan, menghapus kemustahilan dalam setiap kehidupan kami sampai satu waktu mengangkat kami di awan-awan permai. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, kita pujikan pujian ini, kita berikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh persembahan yang kita sudah berikan, pengorbanan kita, waktu kita sepanjang hari ini. Tuhan yang akan membalaskan dengan kemenangan yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Ibadah kita besok doa pagi 4:45, sore hari doa penyembahan 5:30 sore, dan hari Minggu jam 7 ibadah raya 5:30 ibadah kaum muda remaja. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja mempelai dari surga, sangat mengasihi kehidupan kami.
Engkau sudah melawan kami ya Tuhan, memberikan kemenangan bagi kami yang kecil, yang tak berdaya ini, hanya selai rambut yang tidak berarti. Namun Tuhan menghitung semua itu. Sengsara kami Engkau menghitungnya, air mata kami Engkau tampung dalam kirbat-Mu ya Tuhan. Dan bersama Engkau musuh-musuh akan dikalahkan. Engkau ada di pihak kami, tangan kanan-Mu berikan kami kemenangan Tuhan. Kami tidak akan ragu, tidak akan takut, tidak akan gentar menghadapi apapun badai gelombang di dunia ini, sebab Engkau selalu ada di sisi kami. Engkau menyertai kami, kebajikan kemurahan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami ya Tuhan. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Engkau di tengah-tengah dunia ini Tuhan kami lalui Tuhan, untuk hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal bersama Engkau Tuhan. Satu waktu Engkau mengangkat kami di awan-awan permai. Oh, berbahagia bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan bagi kami sepanjang hari dalam ibadah doa puasa kami ya Tuhan. Kami telah mengikuti pengalaman salib, kematian bersama Engkau, dan kami percaya pengalaman kebangkitan, kuasa kebangkitan juga kami boleh alami, dan kemuliaan Tuhan hari demi hari kami boleh alami. Kemuliaan lebih besar, yang lebih besar, sampai yang terbesar kami terima saat Engkau datang kembali. Kami masuk dalam kebahagiaan untuk selamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan penyertaan Tuhan. Kami boleh alami dalam setiap langkah hidup kami sepanjang malam berserat. Tuhan tutup usia kuasa darah membawa kami sebagian bisa diberkati oleh Tuhan. Kembali boleh datang pagi, esok hari, pagi, sore hari, dan seterusnya. Tuhan izinkan kami masih beribadah, kami masih bernafas, kami terus akan memperjuangkan ibadah pelayanan kami dengan semangat, dengan berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, damai sejahtera, kasih setia daripada-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan itu selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.